kawin. Kuya. Itu lebu. Morning bersih. Kalau saya di tangan. Iya, ngerti. Lo cekal kogi ya. Nah, cekal kogi. Kita naik dur ya. Kita sih naik dur. Iya. Dur anak-anak mana ngona? Pas kene tok. Pas pun sakit tok. Timun siap majat ketok wis tok. Diem. Wis wis majat ketok wis. Mujak mujak. Naik. Ini di samping di motor biasa. Wah, ini duit.
yang ngarep karena aku Oh, buki. Maksud gue ya, tangkap koton. Wis. Cap. Waalaikumsalam. Monggo. Hak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ini. Hak. Alhamdulillah. Monggo pinerak. Assalamualaikum. Tunggu malih. Ikan. Ada lagi ya, Pak? Ya, ya itu zaman dulu lah. Ya. Zaman dulu. Ketika ya biasanya sih ketika orang dalam perjalanan dalam pencarian itu biasanya melihat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi ngagem bahasa Indonesia apa Jawa? Coba kali campuran utama Campur, Pak. Mam, nggih, campur. Ngomongnya madang suruh ya, Pak. Nggih, campur. Nggih, alhamdulillah. Ini nyampe lagi ke Gunung Cahyana atau pertapan yang Syekh Jambu Karang yang ada di wilayah Karangmoncol, khususnya Desa Grantung. Ya, adapun sejarah dari tempat ini adalah pertemuannya yang Syekh Jambu Karang atau Pangeran Mundingwangi dari Pajajaran bertemu dengan yang Syekh Atas Angin atau Maulana Maghribi dari Timur Tengah. Jadi alhamdulillah ini para cucu sudah sering datang, para cucu sudah pada tahu bahwa disinilah tempat Eyang dulu bertapa atau bermunajat atau bertafakur. Disinilah tempatnya masih asli. Adapun sejarahnya yaitu ketika beliau Pangeran Jambu Karang waktu itu bertapa di Gunung Karang, Banten. Nah, itu dari keraton Pajajaran yang diserahkan oleh Pangeran Mundingwangi kepada Pangeran Mundingsari adiknya. Nah, di situ beliau senang sekali keluar keraton, keluar kerajaan untuk bertapa, untuk menenangkan diri atau mencari jati diri.
dari peristiwa tersebut yaitu keraton atau kerajaan Pajajaran menerima surat kosong atau nawala petak atau nawala seto atau layang kosong. Nah, layang kosong itu sendiri tidak bisa dibaca oleh keluarga besar kerabat kerajaan. Lalu beliau Pangeran Munding Sari memanggil kakaknya yang sedang bertapa di Gunung Karang. Jadi beliau dipanggil suruh pulang dulu untuk membaca surat, yaitu surat yang kosong. Dan ternyata setelah beliau melihat suratnya, beliau membaca suratnya, ternyata isinya ya seperti itu kurang lebih. Sapa kang anga Jawa disit, yen kepengin dadi ratu, mongko dadi ratu kang pinandita. Yen kepengin dadi pandita, mangka ora kurang sawiji apa. Bahasanya seperti itu. Bahasa Banyumasan atau bahasa Jawa kuna seperti itu. Jadi itu juga bersambung dengan bahasa Sunda juga. Nah, lalu ketika malam hari melihat cahaya putih, kalau orang Jawa bilang jadi cahyo petak sundul ing ngawiyat. Ternyata setelah dicari, ditelusuri, cahaya itu berasal dari Gunung Cahyana ini. Nah, lalu beliau dengan rombongan sebanyak 160 orang datang ke Gunung Cahyana atau Gunung Munggul zaman dulu, Cariyos Redi Munggul. Nah, datang sini lalu beliau bertapa di sini dengan rombongan. Nah, setelah lama di sini, kira-kira katanya ceritanya itu sekitar 10 tahun atau lebih, itu baru dari Timur Tengah atau dari Mekah, dari keturunan Rasul, yaitu Maulana Mahribi atau Syekh Atas Angin itu mencari, karena dari sana melihat gitu, seperti itu, melihat cahaya. Itu juga berdasarkan pesan Kanjeng Gusti Rasul gitu. Pesan besok ing tembe sapa putuku mbok weruh cahya putih sundul ngawiyat mongko enggal burunen. Ternyata Syekh Maulana Mahribi itu yang melihat ketika menyingsing fajar atau waktu sebelum subuh, itu beliau melihat cahaya di arah timur. Nah, lalu beliau bergegas, yaitu mengajak rombongan satu kapal itu 300 orang, itu diceritakan seperti itu. Beliau rame-rame mencari sampai ke ujung timur, nggak ketemu. Nah, akhirnya ketika berhenti di Pemalang baru kelihatan, oh ternyata ada di selatan. Nah, setelah menyusuri hutan, menyusuri gunung atau menyusuri sungai, nah ternyata adanya di Gunung Cahyana. Kalau di sana terkenalnya Jabal Nur, yaitu sama saja Gunung Cahyana. Gunung Cahyana sendiri pakai bahasa Sunda, yaitu yang Jambu Karang atau Pangeran Munding Wangi. Jadi sejarah-sejarah yang sudah ada ya itu benar seperti itu. Jadi, beliau dari dulu zamannya Mbah Cipto yang rektor UGM dulu pertama membuat buku, terus beliau Agus Sukoco juga membuat buku. Nah, itu sejarah-sejarah itu ya seperti itu. Jadi, untuk pertapan ini sendiri ya alhamdulillah sampai hari ini masih utuh, masih alami,
Ini hanya dibangun sedikit-sedikit karena zaman lah. Jangan tumbuh terlalu banyak rumput atau belukar, karena kalau dibiarkan lama-lama ya jadi hutan lagi. Dan saya sendiri di sini disuruh kakek Wangsa Sima Maulana Wijaya, itu disuruh tahun 2017 itu suruh dibuka untuk umum. Maka ini yang dulunya belukar, pohon salak, ada ilalang, ada semak-semak berduri, itu kami dari anak-anak Cahyana itu bekerja sama, bekerja bakti, diratakan sedikit demi sedikit. Lalu 2019 itu dibangun Saka Tunggal, ini seperti yang sudah ada tadi ya, Saka Tunggal untuk berkumpul, katanya cucu-cucune yang Jambu Karang, seperti itu. Jadi inilah seperti ini keadaannya sekarang, seperti ini masih asli. Kita berdoa di atas debu, kita berdoa di atas tanah, kita berdoa karpetnya alami, karpet lumut. Jadi mudah-mudahan berdoa yang masih alami, yang di atas tanah, tidak ada penghalang. Ya mudah-mudahan doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seperti nabi-nabi zaman dulu, zaman dulu itu belum ada karpet, ya sudah. Kalau zaman dulu, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Ibrahim, itu sudah banyak sekali karena sudah modern juga. Tapi kalau di Cahyana sendiri masih murni, masih utuh, masih belum dikeramik atau belum direnovasi, itu masih asli. Ini kalau luarnya itu memang dibangun seperti ini supaya tidak terlalu banyak rumput. Kami sendiri yang sebagai perawat di sini kadang-kadang kewalahan karena sampahnya terlalu banyak. Jadi kalau sehari nggak disapu ya kemungkinan penuh. Itu dulunya seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini ya pengunjung ya sudah banyak yang tahu bahwa di sini ada petilasan pertapan Pangeran Mindingwangi atau yang Syekh Jambu Karang. Itu juga petilasannya bertemunya yang Syekh Mindingwangi atau Syekh Jambu Karang dengan yang Syekh Atas Angin Maulana Maghribi. Jadi inilah Gunung Cahyana itu. Demikian sedikit cerita, nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi itu dari perjalanan yang Syekh Jambu Karang. Mungkin ini dari Gunung Cahyana, saya sendiri Tasrif, yang dikenalnya Tasrif, tapi nama KTP Ilham Cahya Setiadi, gantung asli. Dan kawula akhiri mukirang langkungipun kathah lepatanipun boten sanes kawula nyumpang punten, beriku maaf kami mohon kepada pemirsa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gunung Cahyana.